Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Kabupaten Kebumen, Kecamatan Rawokeling, Desa Bumiagu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, punyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat sipil maupun ABRI, khususnya takmir Masjid Ainuniyah beserta muakifnya, keluarga, jamaah yang hadir, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih dikehendaki Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan materi, izinkanlah kami mengenalkan diri. Saya di Jawa Tengah itu kelihatannya sudah merata, kecuali Kebumen baru kali ini. Alhamdulillah. Saya hadir dari Mojokerto, Jatim menuju Kebumen ini tidak ada niat apa-apa, kecuali hanyalah silaturahim saya terhadap saudara saya yang ada di sini yang melebihi dari saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Saya hanya memberikan apa yang selama ini diberikan oleh Rasulullah yang mungkin terkesan ditutup-tutupi. Mengapa saya katakan terkesan ditutup-tutupi? Karena mulai sejak sehabis Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai tahun 2014 kemarin, ajaran satu yang ditutup-tutupi oleh umat, ajaran Rasulullah yang terkesan ditutup-tutupi di tengah umum. Ajaran apakah itu?
Tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. HP-nya yang punya paketan dibuka. Kalau langsung ada Quran dibuka. Di situ Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang di hai itu yang beriman. Di situ tidak ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas, tidak. Di situ amanu. Mohon izin spidol. Nggih. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 208. Nanti dulu. Jadi materinya berjudul Sempurnakanlah Islammu. Judulnya gitu, ya. Sempurnakanlah Islammu dan atau ikutilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, tahapannya pertama adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ketika kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang sudah dituangkan di dalam hukum syariah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad, berarti itu termasuk orang yang beriman. Buktinya jasad kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, paham ya? Oke, sistemnya kita itu bintek, kayak lebih mengena. Itu iman. Menyentuh sebatas jasmani. Tapi sebelum kami teruskan materi ini nanti ada 2 session Pak, Bu. Session pertama penjabaran materi, session kedua tanya jawab. Tanya jawab, karena nggak mungkin jenengan mesti paham, ya. Ada yang nggak paham langsung aja tanya. Kita live TV Jaya Baru Pak, ini langsung live kita Jaya Baru mendunia, udah langsung nih live. Ada kata password, kata kunci yang harus panjenengan ketahui sebelumnya, biar nanti mudah memahami. Apa? Ketika Allah menciptakan manusia insan kita ini, sambil berdiri nggak apa-apa nggih, izin. Ada 2 unsur disebut manusia. Allah ciptakan jasmani kita dari saripati tanah. Pertama, Allah ciptakan manusia unsur jasmani.
jasad. Dari saripati tanah nanti kalau sudah hatta idza jaa ajaluhum, kembali ke tanah lah lagi. Sebab setiap diri manusia yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul jasmani kita. Yang kedua, disebut manusia kita, Allah ciptakan ruh yang ditaruh di dalam jasmani ini, yang nantinya kembali wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bisa dipaham? Oke. Jasmani kita kembali ke tanah, asal dari tanah kita kembali ke rohani kita, asal dari Allah kembali ke. Pertanyaannya sekarang, ruh jenengan ini sudah tahu jalan menuju Allah? Aku tanya. Makanya saya hadir dari Mojokerto ke sini, jenenganku anggap lebih dari saudara kandung saya. Saya sampaikan hal ini walaupun berat di dalam hati saya, karena ini adalah perintah Allah, wajib ku sampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajaran dinul haq, ai dinut tauhid, yang menyentuh tentang hati, terkesan tutupi secara umum, terkesan. Sehingga kita sebagai masyarakat menengah ke bawah buta tentang hal ini. Buta tentang pengesaan ruhaniyah pada Allah. Surat Al-An'am ayat 79 Allah katakan, ketika saat Nabi Ibrahim itu diposisikan hamba yang tidak menyekutukan Allah, bagaimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini lebih tajam. Kuhadapkan wajah ruhku ke wajah Allah. Ini yang jarang dibahas. Bahkan di tengah umum gak ada yang berani membahas tentang ini, yang katanya takut fitnah. Para masyayikh ketika berbicara tentang tasawuf, bicara tentang hakikat makrifat, apa yang diterima komentar-komentarnya? Sangatlah kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak percaya. Dulu sebelum 2014. Sebelum 2014. Padahal saya tablek terkait masalah tauhid, ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu mulai tahun 2000, Pak. Keluh kesah apa yang sudah aku dapatkan gak usah saya ceritakan. Tidak jauh dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci, dimaki oleh kaum Taif, kafir Quraisy. Subhanallah. Bahkan di penjara. Saya 3 tahun di penjara. 2010, 11, 12. Tapi tidak menyurutkan hati saya untuk menyerukan dinut tauhid. Tidak. Estu. Gak usah cerita di penjara sebab apa, gak usah. Sing penting bukan pasal bondet itu loh ya. Ini Bapak yang tahu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Mengapa ini yang dipanggil adalah amanu, iman? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kau sekalian, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, hale sampurno, dengan sempurna. Nah ini kesempurnaan Islam itu adalah pertama syariah, kedua thariqah, ketiga hakikat, keempat makrifat. Apa syariah? Syariah adalah ilmu, sistem, bagaimana caranya sholat itu benar. Syariah, ilmunya, sistemnya, itu syariah. Terus thariqah. Apa thariqah? Jalan. Nama sholat itu adalah thariqah, jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk bertemu Allah. Caranya bisa bertemu Allah. Hakikat apa? Tujuan. Hakikat makrifat ini pekerjaan ruhaniyah. Syariat thariqat, ilmu yang kita pahami tentang bagaimana cara sholat yang benar. Nama sholat adalah thariqah, itu sebatas yang dilakukan oleh jasmani. Ruhani belum. Lah, ruhani harus dididik dengan hakikat tauhid untuk supaya tujuan Anda sholat itu benar. Makanya saya katakan hakikat itu apa? Tujuan. Apa tujuannya orang sholat? Bertemu Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah Dia. Hadza, bila mana kau betul-betul menyembah pada Allah, dikatakan menyembah dengan benar itu, Pak. Sing nyembah, yang menyembah harus ketemu yang harus ketemu. Tujuan saya dari rumah ke sini adalah silaturahim. Tujuan hakikatnya, syariatnya saya numpak mobil, thariqahnya adalah jalan. Lewat mana? Salatiga turun sampai ke sini. 7 jam. Betul. Lah, kalau saya sudah di sini, sudah bertemu panjenengan, sudah ketemu, inilah makrifat. Kita apa tujuannya? Bertemu Allah, sholat. Ada hadis, ada hujjah Al-Quran yang menyebutkan, buka di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 238 tentang sholat yang bertemu Allah. Tapi saya boleh tanya Pak Bu ya? Boleh tanya ya? Jenengan selama ini sudah umur ada yang 40, 50, 60, 70 ya? Waktu jenengan sholat sudah bertemu Allah? Halo? Ibu? Sudah bertemu Allah? Ataukah bertemu suami, istri, anak, pekerjaan? Atau gitu? Iya enggak? Allahu Akbar. Hati kemana? Teringat apa? Saya sebut hati itu maksudnya adalah ar-ruh.
Saya tanya, jenengan waktu sholat sudah bertemu Allah atau bertemu selain Allah? Jujur mawon Pak, jujur. Manusia tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Sekali lagi saya katakan, manakala tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah, jikalau umatmu, wahai umatku, jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima Allah dan kau dijadikan kekasihnya, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku. Ada istifham di situ. Ada kalimat pertanyaan. Mengikuti panjenengan ya Rasul yang bagaimana? Sempurnakan Islammu. Jangan kau hanya berkemas membangun jasmaniyahmu dengan hukum syariah thariqah, tetapi ruhaniyahmu juga bangunan dengan hukum hakikat, bisa makrifat pada Allah. W.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah lah. Berhubung kita umat manusia yang belum pernah diajarkan di jalur dinu tauhid Rasulullah ini, akhirnya kita umat manusia menengah ke bawah nggak ngerti bangun jiwa itu bagaimana sih, tidak dijelaskan. Ini persoalannya. Akhirnya ketika kita sholat, mohon maaf sekali lagi, saya bukan sok suci mboten, saya sama dengan jenengan Pak Bu ya, sama. Kita sama belajar di sini. Sampai umur berapapun kita, tatkala ruhani kita belum diajarkan tentang tauhid, mohon maaf, setinggi apapun ilmu kita, apapun status kita, ketika kita sholat pasti tidak bisa teringat Allah. Justru malah nafsu yang masuk di dalam hati kita melalaikan kita. Padahal surat Al-Baqarah ayat 238, cara untuk sholat khusyuk paling mudah kalau jenengan purun. Sholat yang bisa khusyuk hanyalah sholat ketika rohaniyahmu itu bisa bertemu Allah. Caranya bagaimana? Tak jamin jenengan kalau mau menjalankan ini nanti bisa terasa khusyuk. Tandanya bagaimana nanti kalau khusyuk? Satu, jenengan tidak akan pernah ingat pada urusan dunia. Lu Gus gak wangel lah. Lah jangan takut angel dulu, wong belum dijalankan wis ngomong angel. Enggak boleh. Dua, nanti jenengan ini tatmainnul qulub, hati sampai tenang, damai. Kalau enggak percaya nanti malam kita tahajud 2 rakaat, coba praktekkan apa yang nanti kami berikan caranya. Tapi tak ulas dulu ayatnya. Ketiga, Anda nanti tidak mudah amaroh. Kalau orang Mojokerto nggak gampang muring-muring. Ayahnya telat kerja pulang, biasanya kita punya istri yang cerewet itu. Dari mana? Di WA enggak? Nanti tidak begitu. Alhamdulillah Kang Mas sudah rawuh di rumah. Itu nantinya.
Suami juga begitu, tidak akan mudah marah-marah ketika ketika membikinkan kopi keliru garam. Ketika diminum nyinyir-nyinyir, nyinggir-nyinggir. Enggak pernah mengeluh. Enggak gelisah. Pak, mengapa jenengan kok nyinggir-nyinggir? Enggak apa-apa. Kremiku biar mati gitu. Tahu kremi ya? Cacing. Karena apa dia tidak marah? Karena hatinya millata Ibrahim Hanif, condong pada Allah. Sebab semua apa yang terjadi di dunia ini Pak Bu, sekecil apapun yang namanya makhluk, debu, atom, bahkan sebesar jenengan ataupun sebesar gunung, walillahil masyriqu wal maghrib. Lihat Al-Baqarah 115. Semua makhluk bisa bergerak ini karena digerakkan oleh Allah. Jenengan sering nggih maca membaca la haula wala quwata illa billah. Paham maksudnya? Kalau artinya paham, cuman cara mengamalkan itu nggak paham kebanyakan. Kalau bacanya sih paham, anak SD bisa. Kalau cara menjalankan maksudnya la haula wala quwata illa billah bagaimana? Oleh karena kita itu tidak diajarkan tentang hakikat makrifat yang masuk dalam dinut tauhid, akhirnya banyak yang nggak paham. Gini Pak, sebetulnya kita makhluk, disebut makhluk, Allah disebut kholik, lah gitu ya. Sifat kita itu la haula wala, tidak punya daya upaya apapun untuk berjalan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk bicara, untuk apapun. Tidak punya. Wala quwata, dan kekuatan pun tidak punya. Sama dengan jenengan dari rumah masing-masing ke sini ini tidak punya sampai daya upaya untuk ke sini. Cuman bisanya ke sini illa bil, karena digerakkan oleh Allah jenengan kali kula, akhirnya saged, akhirnya bisa sampai di sini kita bertaklim muta'alim. Setuju? Pun iman yang anti sampean estu ya. Tadi saya katakan seluruh makhluk apapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti status kita sebagai makhluk hakikatnya sebenarnya seperti patung, tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Bisanya punya daya dan kekuatan apapun karena illa billah. Nyun sewu. Di situ dikatakan Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu, was-sholawah. Di situ pakai jamak. Mohon maaf kalau sudah materinya masuk di ranah ini, enggak ada guyon loh Pak Bu ya. Mohon maaf, kecuali saya bahas tentang syariat thariqat teng mriki guyon tok wis. Guyon. Tapi kalau sudah masuk sini mboten guyon ya, enggak ada guyon ya. Ini sungguh-sungguh kita pahami. Hafidhu ala sholawah. Pertama, maksudnya ay al maktubah, sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada kaitannya dengan jasmani Bapak Ibu. Jadi kalau jasmani itu gak melakukan berarti kita tidak termasuk menjaga jasmani, harus melakukan.
Ayatnya tidak berhenti di situ. Wassolatil wusta. Ini yang jarang dibahas. Apa sholat wusta? Sholat adalah ahad. Ini jamak, ini ahad. Tunggal. Dan jagalah juga sholat wusta. Niki kalau tafsir muhakamah ya sholat asar itu. Kalau sholat asar berarti urusannya dengan jasmani, masuk pada sholat 5 waktu sudah. Ditarik di tafsir mutasyabihah, al-wusta adalah sholat yang dilakukan oleh ruh. Ini keterbatasan ulama-ulama tasawuf sebelum 2014 takut menjelaskan tentang wassolatil wusta di tengah umum. Kebanyakan dibahas di tempat khusus. Tapi sekarang sudah 2014 ke atas, di umum sudah. Apa dan bagaimana sholat wusta itu yang dilakukan oleh ruh? Kembalilah pada surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya kuarahkan wajahku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Bukan wajah jasmani loh Pak ya, bukan loh ya. Ini wajah rohani. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana wajah rohani sampean kali kula? Sudah pernah tahu? Belum nggih? Oke, kula buka nggih. Kalau kita bicara wajah jasmani ya ini. Nanti kalau sudah umur 90 semua tua, keriput-keriput. Ya waktu umur 20 sampai 30 yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Tapi kalau sudah umur 90-100 bagaimana Pak? Berarti wajah jasmani itu tidak kekal. Nggih mboten? Gitu ya. Terus kalau kita bicara wajah rohani, ini kekal. Kalau bagus yo kekal bagusnya. Kalau jelek kekal jeleknya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, ada wajah rohani itu ada dua, ya. Ada wajah yang rohani itu jadi belenggunya hawa nafsu, jadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya Allah katakan mereka itu seperti kilpat. Tahu kilpat? Sikil papat. Apa berarti? Hayawan. Kal an'am. Balhum adol. Kalau wajah jasmani ya seperti ini, cuman roh kita berbentuk sifat itu seperti khaya. Na'udzubillah min. Ini surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan. Ini, jikalau kau berlumuran dosa, baik wajah jasadmu ataupun wajah ruhmu, taubatan nasuha, bertobatlah kau dengan semurni-murninya. Artinya apa Pak Bu? Kita manusia tadi terdiri dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani maksiat kita sampai sudah tahu ditata di dalam hukum syariah. Hukum syariah jasmani kita mencuri, lah nggak boleh. Itu berarti kita maksiat. Udah ditata.
Tapi rohani kita berbuat dosa pada Allah, ini ditata kita, ditaklimi kita, diajarkan kita tentang bagaimana ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu dinul tauhid, supaya wajah ruh yang tadinya seperti hayawan biar tidak. Nek wedok iku koyok bidodari, nek laki-laki koyok malaikah. Piye carane? Pun kembali kepada salat wusta. Al-An'am 79 itu mengkisahkan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan beliau itu menyembah, artinya menyembah, bertemu yang disembah. Barometernya adalah ketika wajah ruh beliau itu menghadap kepada wajah Allah. Wajahnya ruh kita itu disebut apa, Pak? Disebut imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar, keyakinan yang benar hanyalah pada Allah. Artinya apa? Kita beriman bahwasanya rotasinya dunia, rotasinya makhluk, bisanya geraknya makhluk, termasuk kita dari rumah masing-masing bisa sampai ke sini. Hati harus beriman bahwasanya bisanya saya sampai ke masjid Ainuniyah itu karena Allah, maka iman sampean itu benar. Berarti wajah sampean ini mulai membaik. Gak ngaku-ngaku karena aku kuat, gak ngaku-ngaku karena aku punya, gak ngaku-ngaku karena aku alim. Enggak. Semuanya pengakuan atas dirinya tadi telah fana, akhirnya diganti penetapan iman itu yang berkuasa, yang menguasai hanyalah Allah. Itulah maksudnya ini wajah tu, ku hadapkan wajah ruhku. Allahnya mana tahu Pak? Allah itu gak jauh. Allah itu kan nama, yang memiliki nama Allah gak jauh. Al-Hadid ayat 3 dibuka. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yo ada di awal setiap acara, di akhir setiap acara. Berarti yang menguasai acara mulai awal sampai akhir hanyalah Allah. Andai kata tadi tidak ada Allah, gak mungkin acara ini bisa terselenggarakan. Pertanyaanku, tadi hatimu sudah imankah pada Allah? Derek, lali, ngerti nggih? Lali. Mengapa kita lalai? Karena kita belum diajarkan tentang hakikat makrifat. Itu aja jawabannya. Yun sewu. Ini andai kata di ruangan masjid ini tidak dinyalakan kipas, tidak dibuka jendela-jendela, hawanya panas ya? Nggih mboten? Oke. Sekarang dibuka, kipas dinyalakan. Akhirnya menjadi perubahan cuaca, perubahan kondisi. Kalau jenengan beriman gara-gara kipas atau angin, berarti iman sampean iki, mohon maaf, iman kita bermasalah. Kalau kita kembalikan logis, memang Pak, kalau nggak ada kipas yo hawanya panas. Tapi tolong iman di dalam hatimu keluarkan, karena siapa itu?
Sebab geraknya ini jikalau tidak ada Allah di sini nggak mungkin ini bisa gerak. Nggak mungkin angin bisa datang. Angin datang semata-mata karena Allah yang mengutus angin untuk masuk di dalam masjid. Hanya Allah. Allahnya mana? Wadzahiru wal batin. Di dalam dan di luar diri jenengan, di dalam dan di luar diri makhluk apapun. Berarti di dalam angin dan di luar angin, di situ ada wujudnya Gusti. Dalam Al-Quran Allah katakan wujudnya laisa kamislihi sayun. Anda tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun, tidak bisa menyebut dengan sebutan apapun kalau kau sudah tahu. Itu berarti hanyalah dirasa. Rasa itu iman, Pak. Dirasa, diimani. Ketika saat kita berdiri, siapa yang mendirikan? Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Ketika kita rukuk, siapa yang merukukkan? Sujud, siapa yang mensujudkan? Membaca rukunnya, sholat, siapa yang membacakan? Kalau di situ tidak ada Allah, bisakah jenengan gerak sendiri? Halo? Dalile wis cetha la haula wala quwata. Jelas nggih? Itulah salat wusta. Salatnya ruh, wajhiyah, wajah Allah yang dimaksud adalah hidup yang menguasai segala hal apapun. Itu wajah Allah. Hanifan, olehnya jenengan menghadapkan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya Pak Bu, mulai takbiratul ihram sampai salam, tolong silahkan lesan membaca rukunnya sholat, tapi hati jenengan harus berzikir pada Allah. Artinya zikir adalah ingat. Artinya ingat adalah sadar diri, hati kita menyadari, merasakan sesungguhnya yang menggerakkan kita mulai takbiratul ihram sampai salam semata-mata hanyalah hanifan. Teruskan, sibukkan hatimu untuk merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan dirimu. Mulai takbiratul ihram sampai salam hanyalah Allah. Jikalau kau mau untuk selalu hati kau sibukkan merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuhmu, maka tak jamin kau tadi tidak akan ingat terhadap urusan-urusan selain Allah. Dicoba, nanti dicoba. Apakah bisa langsung 2 rakaat itu terus ingat? Wong namanya belajar bedil. Sampai tanglet Pak tentara, Pak polisi. Pertama itu jelas gak titis. Mesti melain. Apalagi kita tidak dikasih ilmunya. Bagaimana caranya kita membidik? Nggak bisa. Kadang-kadang goyang napas kita itu sudah melenceng. Enggak ngerti ilmunya. Sholat kita nggak bisa hanifan, condong hati pada Allah, nggak bisa kalau tidak kita ilmuni, tidak kita ajarkan hakikat menuju makrifat ini kita terima, nggak bisa. Harus. Wassolatil wusta, ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nah inilah cara untuk sholat khusyuk itu seperti itu. Bahkan ayat ini kalau boleh saya artikan 238 Al-Baqarah itu wajib hukumnya sholat itu khusyuk. Wajib hukumnya sholat itu bertemu Allah. Mengapa selama ini kita tidak seperti itu?
Jawabannya cuma satu, karena kita belum dididik tentang dinut tauhid. Itu persoalannya. Jikalau para arif menyampaikan sebelum 2014 mesti secara sembunyi-sembunyi, Bu. Tidak berani terang-terangan seperti ini, nggak berani. Karena takut fitnah. Salah paham. Ini persoalannya. Lah, sekarang sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu sama-sama, ya toh? Ayo kita manfaatkan sisa umur kita untuk melakukan ibadatul, di samping ibadatul jawareh, ibadah sebangsa jasmani yang sudah diatur di dalam hukum syariah, juga ruhaniyah, ibadah bongso hati atau ruhaniyah yang ditata di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Artinya ayo belajar kita sholat dengan khusyuk. Sebab besok yang ditanyakan amaliyah pertama adalah mutu nilai sholat. Tatkala mutu nilai sholat kita di mata Allah bagus, maka baguslah lainnya. Sebaliknya, kalau jelek, jeleklah. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Ini maksudnya sholat yang khusyuk, bos. Bukan sholat asal-asalan. Sholat yang khusyuk. Tarkib definisi sholat khusyuk adalah ketika jenengan sholat ruhaniyah ini rindu untuk bertemu Allah dan bertemu Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu, setiap detik kita itu dilayani Allah. Dalam hal apapun. Mata berkedip gini aja, kalau tidak dikedipkan Allah bisa kedip sendiri. Terus bagaimana rasanya satu hari nggak bisa kedip? Dicoba aja. Digeneng ini terus ya. Satu hari, gimana rasanya? Ini tingkatan sepele, tapi nggak bisa diukur dengan nilai uang. Belum lagi nafas dikeluarkan Allah, dimasukkan Allah, membawa oksigen. Bisa bayar rasanya dengan. Halo, bisa bayar nang Allah? Mboten saged. Allah hanya satu yang diminta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah. Maksudnya menyembah di sini yang benar-benar menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Ayo kita sembah. Berarti ayo kita menghadap dan bertemu. Yang bertemu niku Pak Bu adalah ruhaniyah. Nek jasmania bertemu surga, bertemu pahala. Ini ruhaniyah bertemu Allah. Jangan dicampur. Jasad ruhaniyah bertemu surga, bertemu pahala. Padahal pahala surga itu ciptaan Allah. Iku makhluk. Ruhaniyah harus bertemu Allah. Yun sewu, saya tidak punya niat apapun. Enggak. Saya hadir di sini tidak punya niat apapun atau memaksa jenengan untuk ikut di dalam Rasulullah di jalur dinul haq ini. Enggak. Sebab ayatnya ada, enggak boleh dipaksa. Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, tidak ada paksaan ajaran untuk mengikuti dirimu. Tidak. Terserah umat. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita
dari belenggunya hawa. Kita itu dibelenggu nafsu lewat kesenangan dunia. Itu loh Pak Bu, akhirnya ruhaniyah kita nggak bisa hadir pada Allah. Nggak bisa hadir. Akhirnya iman sampai kali kulo jatuhnya tidak pada Allah, jatuhnya ISIS itu dari udara. Padahal udara itu makhluk. Lewat ajaran inilah kata Rasul, ikuti aku. Jangan kau ikuti aku hanya sebatas syariah. Jangan. Ikuti juga ajaranku hakikat. Karena syariat cukup secara jasmani, karena syariat cukup membimbing jasmani, akhlak istimaiyah. Kalau hakikat atau tauhid itu membidik atau mendidik ruhaniyah sampai ini berakhlak ilahiyah yang langsung hubungan pada Allah. Kalau syariat hablum minan nas, gak Muhammad, gak ada paksaan. Jadi kulo kesini tidak memaksakan jenengan untuk mengikuti Rasulullah secara sempurna, ndak. Cuman saya tawarkan, kalau ini cocok ning ati sampean, enggak, jenengan ikuti ajaran Rasulullah ini. Lah terus ilmunya saya dapatkan dari mana? Itu nanti terserah. Jenengan carilah guru akhirat, titik. Carilah guru tauhid, titik. Guru tauhid itu, guru hakikat nuju makrifat itu macam-macam. Ada yang megang pondok, ada yang tidak, ada yang pokoknya Allah meletakkan kekasihnya itu macam-macam. Bisa jadi menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi ini kalau sing nganggur nih, pengangguran ada. Mulai dari Pak RT, Pak RW, kepala desa, kadus, bisa jadi. Itu kekasih Allah. Cirinya bagaimana? Apa makalah yang muncul dalam lesan beliau mesti menyejukkan hati jenengan. Makalah yang muncul yang bisa menyejukkan hanyalah membahas tentang Allah. Bagaimana ibadah sampean ini ke depan mutunya lebih baik. Ini ibadah kita khususnya sholat Bapak Ibu tidak akan berubah, tidak akan menaik mutunya manakala kita mohon maaf hati kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita harus bebas Pak dari belenggunya hawa nafsu. Kita harus merdeka. Tentunya kita harus perang dulu. Kata Rasul, sahabat, kau sekarang pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Mohon maaf, saudara-saudara kita di Palestina itu jihad kecil Pak. Jihad kecil. Lah, yang dimaksud Rasulullah jihad besar itu apa? Melawan hawa nafsu. Karakter nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, mengajak hati sampai lalai pada Allah. Mencondongkan hati sampean untuk beriman terhadap selain. Contohnya dinginnya ini disebabkan karena angin. Yang angin dihasilkan dari putaran kipas. Hati kita beriman pada makhluk inilah nafsu menyondongkan ini. Supaya kita tidak beriman di situ semua karena Allah. Itu nafsu. Bapak Ibu, dengan cara bagaimana kita untuk bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu? Pertama, jenengan harus punya guru akhirat. Titik. Itulah guru tasawuf.
Mohon maaf, saya tidak ngaku-ngaku guru akhirat, enggak. Tadi sudah saya katakan, kita itu sama. Saya dengan jenengan sama taklimnya, sama makhluknya. Kita sama-sama belajar. Bila mana jenengan kerso, enggak usah susah-susah. Enggak usah cari ngalor ngidul, apalagi jenengan sampun tua. Sudah aku siapkan bagaimana cara jenengan ini awal pertama kali untuk mengenal dinut tauhid itu yang mana. Jenengan kudu paham rukun Islam, rukun iman dari sisi hakikat. Ini sudah saya masukkan dalam 10 file. Tinggal jenengan iki kontak mawon, chat WA akan kukirim. Nomornya gini, 0856 3282 561. Ya seperti apa yang kusampaikan malam hari ini. Jenengan bisa belajar dari rumah. Enggak usah ke rumah saya atau ke pondok saya atau ketemu saya di mana, enggak usah. Cukup lewat itu, nanti saya pandu lewat itu kalau mau. Kalau mau. Tapi tidak salah jenengan cari guru yang lain yang sifatnya adalah mendidik rohaniah jenengan dengan dinut tauhid. Monggo, semuanya sama. Dibuat referensi, dibuat mukobalah, saged. Sebab Pak Bu, kita itu sisa umur kita tinggal berapa, kita tidak tahu. Allah mengancam di dalam surat Al-Isra ayat 72. Iki yang paling penting yang harus panjenengan ketahui. Al-Isra 72. Terus Az-Zumar Az-Zumar ayat 54. Saya bacakan. Bagaimana nasib seseorang besok di akhirat ketika dia itu saat di dunia ruhaniyahnya itu belum bisa untuk mendekat dan bertemu Allah. Dan atau bagaimana nasibnya seseorang ketika ruhaniyah di dunia itu masih menjadi budaknya hawa nafsu. Surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan subhanallah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia, mohon maaf, ruhaniyah ini, matanya hati ini buta terhadap Allah. Wong Allah itu dekat, Pak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap barat, menghadap selatan, menghadap manapun. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di depanmu itu ada wajah Allah. Loh, kok kita selama ini tidak pernah tahu lah gitu toh? Allahu Akbar, yang kelihatan sajadah lah gitu toh? Mengapa demikian? Karena yang kau buat melihat adalah mata dohir. Ini loh, ainul basyariyah. Gunakan ainul basyirah dengan mata hati ini, gunakan untuk melihat Allah. Berhubung mata hati kita itu terhijabi, terbelenggu oleh hawa nafsu,
maka ruhaniyah kita, hati kita ingat selain Allah. Itu. Saya itu pekerjaannya Pak Bu belantik. Tahu belantik? Belantik kambing. Mriki apa namanya? Apa? Maklar kambing. Itu pekerjaan saya. Jadi saya beli kambing ke Pak petani, saya jual ke pasar, saya mencari badi, mencari laba. Itu namanya apa? Oke, kalau sana belantik. Saya tadi dapat kambing harga 3 juta itu sudah bagus. Saya beli 3 juta, saya bawa ke pasar, dibeli orang 3,5 juta, berarti saya laba 500. Untung nggih? Ketika saya tawarkan, dia yang membeli tidak menawar, langsung dibayar. Salat duhur saya Allahu Akbar. Tadi kasihkan 4 juta. Wong 3,5 enggak ditawar. Mengapa demikian? Karena hak ruhaniaku dihijabi nafsu lewat itu. Coba kalau ruhaniah sampai sudah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku yakin Allahu Akbar, udah sibuk merasakan kehadiran Allah, sibuk merasakan meyakini semua gerak ini karena Allah, karena kambingnya sudah diusir oleh Allah, hilang hei kau kambing, akhirnya ganti Allahnya, la taj'al ma Allah ilahan akhar, janganlah dalam hatimu ada selain Allah. Kata Luqman, surat Luqman ayat 13, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusrik, jangan ada billah selain Allah di dalam hatimu. Ya anak putuku, jangan kau menyekutukan Allah. Berarti saya tadi sholat, ketika sholat ada kambing, saya menyekutukan Allah dengan kambing. Hakikat loh, bukan syariat ini. Pandangan kacamata tauhid, bukan kacamata syariah. Bun salah paham. Sebab inna syirka, kata beliau Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Bila mana di dalam hatimu ada kambing, maka akan menggelapkan hatimu pada Allah. La dzulmun adzim, gelap hati kita. Atau perbuatan syirik itu adalah mbah buyute dosa. Lah ngaten. Lebih besar dosa yang dilakukan oleh ruhaniyah daripada dosa yang dilakukan oleh jasmaniyah. Artinya dosa-dosa yang paling besar hanya satu, adalah syirik atau musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain, mengadakan Allah dengan yang lain. Padahal sudah jelas seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat Al-Isra. Barang siapa saat di dunia mangkana fi hadihi a'ma, hatinya buta terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun nanti akan buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi, mohon maaf. Jasmani kita ke kuburan ada yang menghantar Pak Bu, saudara, anak dan lain sebagainya. Ruhani kita kembali kepada Allah sendiri, wa inna ilaihi rajiun. Kalau di dunia kita masih belum tahu jalan menuju Allah, maka jangan harap ruhaniyah bisa husnul
bisa wa inna ilahi roji'un. Saya katakan, mana sih jalannya menuju Allah? Sholat itu jalan. Bisanya kita bertemu Allah harus berhakikat. Tanda kita berhakikat, mengimani semua apa yang ada aktivitas sholat itu semata-mata yang menggerakkan hanyalah Allah. Udah, itu aja terus dilakukan, nanti Allah sendiri yang membimbing Anda. Hada siratum mustaqim, dikatakan inilah jalan sirat yang tegas, sirat yang tegap, sirat yang tidak tolah-toleh. Apa ya? Gak menggok gitu loh. Sirat itu bisa dikatakan jalan, bisa dikatakan wot, mustaqim sing jejeg, tidak menggok. Artinya hati jenengan ojo tolah-toleh donya. Paham? Ikilah gara-gara gak toleh-toleh donya iki sampak kula kecantol ning Magelang Watu Congol. Dari Malang saya jalan kaki sampai ke Magelang. Berapa hari itu? Gara-gara mukhlason, kamu kalau ingin ketemu Allah berangkat atau ke barat jangan tolah-toleh. Padahal maksudnya gak gini. Sholat Anda, kencengkan niat Anda untuk bertemu Allah, realisasikan dzikir. Yang kumaksud dzikir, sadar, ingat sesungguhnya apa yang terjadi semuanya itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu namanya dzikir. Pun kencengi itu. Inilah cara untuk jenengan lepas dari belenggunya hawa nafsu. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 54. Ini lebih kenceng lagi Pak, ini Pak. Lebih kenceng lagi. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adab. Lekaslah rohaniyahmu itu, cari jalan untuk kembali pada Allah. Konteksnya ini adalah iman. Janganlah hatimu iman terhadap selain Allah di segala aspek apapun yang berperan. Jangan. Cukup hatimu mengatakan, merasakan hanya Allah yang sebagai sang yang berperan. Kita adalah laksana patung yang digerakkan oleh sang yang berperan. Sampai kenceng no ati sampean, itu namanya kembali. Jikalau jenengan boten purun kembali mingkobli ayat tiakumul adab, sebelum kematian ini datang. Bagaimana ayatnya seterusnya? Summalatun sorun. Ruhaniyah kita ketika kembali tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk masuk di dalam zona ruangan yang terang benderang. Gak bisa. Masuk kepada bolongan atau ruangan yang sangat gelap. Kalau kita tidak mau lekas ruhaniyah ini kembali untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, kita mulai akil balik, itulah setrat kita tinggalkan Allah. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Jelas itu. Kita itu dihadapkan nafsu menghadapkan kita terkait kesenangan dunia. Dihadapkan ruhaniyah, bagaimana maksudnya nafsu? Supaya jenengan ikut tinggalkan Allah. Anak yang belum balik, ikut setiap saat dan waktu, setiap detik itu makrifat terus pada Allah, bertemu Allah terus pada Allah. Dia itu, cuman kita tidak tahu. Tapi ketika kita akil balik, ini Pak, mulai ruhaniyah kita itu tinggalkan Allah, mengejar terhadap selain. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kalau kita sudah punya
pasangan, sudah punya suami istri, apa yang kita cari? Anak. Setelah itu konatiril mukontoro, harta benda, sandang pangan papan. Ini kita bercinta terhadapnya. Mohon maaf, ini kalau sebatas fisik nggak apa-apa. Ruhaniyah ini jangan ikut campur dengan urusan jasad. Wajib jenengan kerja, wajib punya anak, punya istri. Tergantung jenengan kerjanya, poksinya sebagai apa terserah. Tapi ruhaniyah sampean Bapak Ibu jangan ikut campur urusan jasmani. Ruhaniyah sampean iku illa liya budun. Hanya menyembah pada Allah. Waktu sholat menyembah, waktu di luar aktivitas sholat tetap menyembah. Ada dasarnya? Ada. Ini yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Mulai pagi Pak Bu, beliau bangun tidur sampai sore. Sampai tidur beliau itu selalu berzikir pada Allah. Beliau berdagang tetap hatinya zikir. Beliau mandi tetap hatinya berzikir. Apalagi ketika sholat tetap hatinya berzikir. Yang ku maksud zikir di sini adalah ruhaniyah beliau, hati beliau masuk di dalam zikir sirul asrar, kan jahri siri sirul asrar fana'u dzikri, masuk di dalam sirul asrar nafi isbat. Apa? Meniadakan selain Allah, sudah tidak beriman pada selain Allah. Dalam hal aspek pekerjaan apapun hanyalah Allah yang satu-satunya yang menggerak. Hati itu selalu sambung di situ. Ini Rasulullah. Bahkan tidurnya wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari tidak tedung blekok ketorokan, tidak tidur saja, dia bangun tahajud, sholat sunnah, hatinya tetap berzikir pada Allah. Ini beliau. Kita nggak bisa sempurna, ya paling nggak lah Pak 60% lah. Jangan sampai tidak. Aku yakin 60% awalnya terus menerus akan menjadi meningkat, itu nanti pasti meningkat. Belajarlah untuk khusyuk sholat itu bagaimana. Tirulah Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jasmani melakukan hukum syariat, rohani melakukan hukum hakikat. Apa? Hati hanya merasakan, meyakini apa yang timbul dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari kita masing-masing. Tidak. Berarti kita tidak pernah mengakui. Justru kita mengakukan semuanya itu karena Allah. Itu caranya jenengan ben sholati isok genah, sholati mutung ibadah jenengan biar tambah mantap. Lakukan ini. Kalau buktinya nanti kalau tidak jenjem, kalau tidak bahagia, tidak damai hati sampean, ke Mojokerto ini bawah, antem pukul ke kepala saya kalau tidak seperti itu. Ini taruhan. Tidak, saya tidak akan memasalkan Anda pasal 170 atau yang lainnya, enggak. Ini taruhan. Kalau sholat sampai mengikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah atau sesuai dengan surat Al-Baqarah 238, kalau tidak sesuai, sana ke Mojokerto, damprat saya. Apalagi itu jenengan lakukan wassolatil wusta itu di aktivitas di luar sholat. Waktu jenengan nyuci baju, waktu jenengan masak,
waktu jenengan apapun, lakukan zikir tersebut. Lakukan zikir tersebut. Malah lebih cepat sampai iki mang untuk bertemu Allah. Sekali lagi, sisa umur kita tidak tahu. Kembalilah pada surat Az-Zumar ayat 54 ya. Kembalilah lekas ruhaniyah jenengan untuk bercinta hanya pada Allah, untuk beriman hanya pada Allah sebelum kematian itu datang. Jikalau jenengan sudah sampai bertemu Allah sebelum kematian, mohon maaf, inilah yang dimaksud ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, disebut husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin, berarti cara untuk menyempurnakan Islam kita harus masuk ke thariqah, memahami hakikat, baru bisa sampai ke makrifat. Dan atau dikatakan kita itu menirukan, mengikuti Rasulullah dengan kafah sempurna, jangan jasmaniyahnya saja yang sholat, tapi ruhaniyah juga harus bertemu Allah. Lakukanlah hal itu sebelum kematian kita datang. Udah, itu materinya sudah. Cuman sebelum masuk pada sesi yang kedua, tanya jawab, boleh berpesan saya? Boleh ya? Saya berpesan tidak terhadap siapa-siapa. Tadi saya katakan, jenengan saya anggap lebih dari saudara kandung. Tolong jenengan jangan mati dulu, jangan sedo dulu, sebelum hati jenengan estu betul-betul sudah kembali bertemu Allah. Yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah, jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau akan dijadikan kekasihnya. Alhamdulillah. Loh, ini ayat, ini Quran, tidak main-main. Hukum yang paling tinggi di versi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Surat Ali Imran ayat 31 tadi. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, melepas cintamu terhadap selain Allah, maka Allah akan menerima cintamu dan kau akan dijadikan sebagai kekasihnya. Terus bagaimana ya Rasul? Kesalahan saya selama ini berpuluh tahun mencintai selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Lah ya penak toh. Iki Quran, tidak main-main. Makanya tadi saya katakan, saya berani taruhan, kalau jenengan betul-betul melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 238, mesti sholat sampai khusyuk. Enggak, pasti. Tapi semuanya harus belajar, dilatih. 2 rakaat mungkin entah setugel, tahu setugel? Setengah rakaat itu bisa, nanti selebihnya morat marit. Tapi jangan menjadikan jenengan berputus asa. Terus lakukan. Nyun sewu, sniper asalnya itu juga nggak bagus. Oleh karena dia itu sering belajar menembak, aku yakin akan jadi titis atau jadi baik. Seperti itu, logikanya seperti itu. Sholat sekarang gak khusyuk, lalu jangan besok terus gak sholat, jangan. Ya sholat terus, caranya bagaimana khusyuk terus begitu. Paham nggih? Pun, itu materi yang bisa kami sampaikan dan saya hidangkan. Kita masuk sesi tanya jawab. Apa yang sudah saya jelaskan barangkali ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Monggo, kami aturkan waktunya.
Mungkin mic wireless tadi, wireless itu bukan. Nah, dikasihkan pada ibu bapak. Barangkali ada yang mau ini ibu ada ibu yang tolong mic-nya dikasihkan satu. Ya. Nyampe. Nah, ke ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Mutiara, Ustadz. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana cara mensiasati atau bersikir dengan rohaniyah kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu, agar bisa terlepas dengan cara kita terus bersikir dan masuk dalam meniadakan selain kepada Allah. Bagaimana cara bersikirnya dan bagaimana cara melafazkan zikir itu untuk bisa melepas dari terbelenggunya rohani kita dari hawa nafsu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu dari sini. Oke. Di dalam Al-Quran kita diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang disebut zikir jahri. Yang pertama, zikir kita dikenalkan siapa Tuhan kita, umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Disebut Allah. Bismillahi dengan menyebut, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kita di Islam lewat Al-Quran diajarkan, dikenalkan Tuhan kita namanya Allah. Oke. Yang kedua, kita diajarkan tauhid la ilaha illa huwa. Inilah yang kita katakan sebagai dzikir sirri. Dzikir sirri dikatakan sirri, kita ucapkan di dalam hati, tidak kita ucapkan di lisan, tapi dalam hati. Allah, 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 bersamaan dengan napas keluar masuk. Ada yang masuk hu, keluar Allah. Orang lain tidak akan tahu, karena ini dilafatkan, diucapkan di dalam hati. Itu disebut siri. Ini biasanya di dalam ajaran thariqah. Thariqah mutabaroh, mulai A sampai Z itu loh Pak Bu ya, thariqah itu loh. Zikir dua ini, jahri dengan siri, itu tidak bisa membedah, melepaskan belenggunya nafsu, nggak bisa. Mengapa? Karena itu masih bersifatkan nama dan sifat. Huwa itu dia. Dia berarti masih jauh. Kalau kita membicarakan seseorang dia, orangnya kan gak di depan. Enggak dah? Jauh. Berarti Allah masih terasa jauh. Walaupun di dalam hati kita ngucap Allah, Allah. Saya katakan sekali lagi, zikir jahri dan siri ini tidak bisa melepaskan ruhaniyah dari belenggunya nafsu, nggak bisa. Harus diikuti dengan zikir yang tahapan 3, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta.
Subhanaka inni kuntu minal, surat apa itu? Al-Anbiya. Ya Al-Anbiya ayat 78 kalau nggak salah. Ini disebut dzikir sirrul asrar. Atau disebut dzikir hakiki, di dalam hikam disebut dzikir hakiki. Kalau di dalam Al-Qur'anul Qadim, bukan Al-Karim, Al-Qur'anul Qadim itu sirrul asrar. Di dalamnya sirrul asrar ada 3 pintu. Ya. Apa sih dzikir sirrul asrar itu atau dzikir hakiki? Dzikir yang sudah tidak terucap baik secara lafaz, nama, sudah tidak, diem. Tadi saya katakan, jenengan ketika takbiratul ihram, hati merasakan, meyakini bisanya bertakbiratul ihram itu semata-mata karena Allah. Loh, jadi gak ngucap, meyakini, merasakan, itulah maksud sirrul asrar. Di dalam sini ada 3 pintu yang jenengan alami nanti. Su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Apa? Merasakan. Kalau rasa ini sudah benar, iman sudah benar, betul-betul hanifan, maka ainul basyirah, melihat. Bertemu Allah. Yang Allah kan di dalam dirimu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Nah, itulah ruhaniyah nanti akan masuk dalam zona atau alam di mana disebut alam musyahadah. Ruhaniyah akan bertemu Allah, melihat. Pos yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan, bahasa menyatakan sudah tidak ada lagi di dalam hati panjenengan kecuali hanyalah Allah. Diri jenengan ya sudah tidak ada, sudah fana. Jadi untuk membebaskan belenggunya nafsu, jenengan wajib melaksanakan zikir sirrul asrar. Apabila dzikir ini didorong dengan dzikir sir, enggak masalah. Silahkan. Yang terpenting sirrul asrar jangan sampai terputus. Surat Al-Baqarah ayat 256 tentang dzikir sirrul asrar. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Mohon maaf. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jangan kau lepas tali Allah itu. Kalau tali Allah kau lepas seperti ini, hable ruh pada Allah adalah sirrul asrar dzikir. Nek iki lepas, yo hati kita akan mati. Hati kita tidak akan pernah bisa beriman pada Allah. Lalai kita, hati kita. Jadi untuk melepaskan belenggunya nafsu, kita harus berzikir. Zikir yang kumaksud sirrul asrar. Boleh sir atau jahri, tapi harus disertai sirrul asrar. Wajib. Kalau tidak, jenengan gitu as dzikir, tapi nggak bisa tembus, nggak bisa. Karena sirrul asrar sebagai kunci untuk kewusulan bertemu Allah. Selain itu tidak ada. Hanya itu miftahul jannah la ilaha nafi isbat. Nafi isbat meniadakan hati
iman selain Allah, setelah itu beriman pada Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya sudah benar hanya pada Allah. Ini caranya sampean, berarti jenengan setiap saat dan waktu ati kudu eling nang Gusti. Maksudnya eling, hati merasakan apa yang muncul dalam diri kita semata-mata datangnya dari sing gerakkan Allah, napas yang mengeluarkan Allah, mata melihat yang melihatkan Allah, telinga mendengar yang mendengarkan Allah, lesan berucap yang mengucap adalah Allah, semuanya Allah. Latihlah hati untuk di situ. Jenengan tiang estri ulek-ulek, nggih, mohon maaf, iso gerak, siapa yang menggerakkan? Jangan dibuat ulek-ulek, hati besosol, hatiku ngeruwet. Lah iya, Pak satu bulan dikasih belanja 20.000 buat beli uya aja. Ngapain? Buat dekir aja. Aku bisa ngulek ini semata-mata karena Allah. Udah di situ. Itu caranya Bu ya. Jadi biasanya saudara-saudara di toriko saya itu hati tidak lepas terus Allah, Allah, sambil merasakan maksud yang menjalankan semuanya itu adalah Allah. Tidak hanya mengucap Allah, Allah saja, tapi iman sampean harus meyakini semuanya apa yang terjadi datangnya dari Allah. Ye. Ada lagi? Monggo. Ampunten nggih. Anu niki saking wingking. Oh nggih. Nyuwun barokah doanipun kleresan wonten ngajeng niki wonten kecelakaan laka lantas wau jam 8 lan ucapan bela sungkawa saking kita sedaya sing jamaah, dan muga-muga jenazah niki saged segera dipun angkat niki leresan sama niku dereng saged dipun angkat. Dengan dongaken soleh pas acara menika di depan itu ada kecelakaan ngaten. Nuwun sewu nggih. Nggih. Terus Budi panitia. Terus tolong tadi ada yang dikirimi Fatihah ya. Tadi yang didoakan tadi dari keluarga ibu ya. Tadi catatannya. Ada pertanyaan dulu mungkin, monggo. Ada pertanyaan Ibu? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Gus adalah ketika kita telah berhasil menghadapkan wajah ruhaniyah itu kepada wajah Allah, ya. Mohon difahamkan ketika telah selesai melaksanakan sholat, biasanya kita kan bersalam, kemudian kita memohon supaya kita akan assalamualaikum ridhoka wal jannah. Kemudian yang kiri, mohon dijauhkan dari api neraka. Nah, ketika kita sudah bisa selalu melatih untuk bisa melihat bersama Allah begitu dalam sholat, apakah itu masih perlu dilakukan gitu? Ngoten nggih? Nggih. Matur nuwun. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah, ada dua syarat yang harus dilakukan. Pertama adalah falyamal amalan sholihan. Al-Kahfi 110. Ya. Al-Kahfi 110. Yang dimaksud amalan sholihan di sini adalah perilaku ruhaniyah yang tetap memegang tali Allah, yaitu dzikir. Setiap saat dan waktu ruhaniyah hati kita harus selalu berzikir.
mengingat pada Allah atas segala apapun yang terjadi semata-mata karena Allah. Jenengan alim bukan alim jenengan. Mengapa harus kau rampas sifat alimnya Allah? Kita gerabak. Kita alim ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu nahwu, ilmu syaraf. Jangan takabur. Jangan merasa kau bisa. Bisamu itu datangnya dari Allah. Mengapa harus kau akui? Tidakkah sama dengan ketika saat Allah mengutus Azazil untuk bersujud terhadap Adam, dikarenakan dia merasa lebih baik, lebih alim daripada Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apakah tidak lebih dahsyat daripada Azazil? Alim, ilmu itu sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah. Tidak boleh kita rampas dengan bentuk kita mengaku-ngaku sok merasa alim. Berhentilah kau. Itu maksudnya fal ya'mal amalan sholihan, berarti bisanya berhenti, hati harus digempur dengan zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah kau menyekutukan Allah ketika saat beribadah. Artinya jangan menghadap selain Allah. Lah, ketika jenengan sudah menghadap sempurna dan bertemu Allah, apakah pertanyaannya masih juga kita harus membaca salam? Assalamualaikum, assalamualaikum, surga jauh Yun sewu, secara syariat tetap harus dilakukan. Tapi secara hakikat sampai hanya bertemu Allah. Makanya imam salam, assalamualaikum, ada makmum, waalaikumsalam. Ada situ? Enggak ada. Karena keselamatan untuk diri masing-masing. Paham gak? Secara syariat tetap dilaksanakan, secara jasmani, tapi secara rohani tidak. Maksudnya rohani tetap pada Allah. Iji. Ada lagi? Monggo, ada satu lagi. Satu kali lagi Pak nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sesungguhnya bukan pertanyaan tapi lebih kepada pandangan yang saya lihat yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Iya. Jadi saya merasakan sepertinya belajar marifat itu seperti aneh gitu. Aneh, ya. Itu yang saya merasakan. Bahkan orang segen, seolah-olah wah itu apa itu? Terlalu dalam. Betul. Itu yang. Nah kan para kiai, para ustadz kan sebenarnya sudah belajar. Betul. Ya kan? Tapi masyarakat kok ini apa, barang apa ini? Kan gitu. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit dapat pengertian, pemahaman sedangkan tapi lumayan gitu. Jadi makanya sangat serius mendengarkan itu. Tapi kalau yang enggak, ngapain ribet itu kan? Iya. Mohon penjelasan, terima kasih. Memang Pak, mengapa ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini dianggapnya sesuatu yang aneh ya? Terlalu ke dalam, karena memang jarang, bahkan tidak pernah disampaikan. Persoalannya hanya di situ.
Kita punya anak, sejak kecil kita kasih makan hanya susu, tidak kita kenalkan makanan yang lain, sampai umur 3 tahun tetap kasih susu. Coba kita kasih yang lain, aneh enggak? Aneh bagi si anak. Makanya ajaran ini biar dikenal dan tidak dikatakan aneh, lambat laun sedikit demi sedikit harus disampaikan. Memang awalnya seperti itu. Alasannya aneh itu mungkin pertama karena memang jarang-jarang bahkan tidak pernah kita dengar. Yang kedua, para kiai, para ustadz yang masih di hukum syariat itu menganggapnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau tidak duriyah Rasul nggak bisa, kalau tidak nasab wali nggak bisa lah gitu toh. Mohon maaf, selama 53 tahun saya buka di dalam Al-Quran tentang kekasih Allah, tentang untuk bertemu Allah, itu nggak ada sama sekali yang menjelaskan harus ada ikatan dengan nasab, ikatan dengan duriyah, harus keturunannya wali, ndak. Di situ hanya berkata abdun. Kalau tidak abdun, man berarti nakiroh, umum. Abdun itu hamba, man itu barang siapa yang digendaki. Yahdillahi mayyasha, memakai bahasa man, tidak ada unsur nasab atau duriyah atau barang siapa yang digendaki Allah sampai, mesti sampai. Terus siapa tanda-tandanya yang digendaki itu? Sama sekali tidak membahas tentang duriyah, tidak membahas tentang nasab, tidak membahas masalah keturunan, enggak. Walaupun kita keturunan wanita nakal, bila mana betul-betul wa anibu ila rabbikum, dialah dia. Walaupun kita keturunan orang pendosa, mohon maaf, jikalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, pasti dialah tanda-tanda yang dikehendaki. Tidak melihat dari sisi nasab, Pak. Enggak, biarlah di luar sana gegeran nasab ya, gegeran nasab di luar, biarlah gegeran nasab. Sibukkanlah jenengan hanya bagaimana untuk bertemu Allah. Jadi itu Pak, oleh karena memang kita menganggap tabu beberapa alasan tersebut. Makanya saya belajar untuk menyampaikan di tengah masyarakat mulai tahun 2000 dulu sampai tahun 2023, berarti 23 tahun sudah saya menyampaikan hal ini biar dikenal sedikit demi sedikit. Sekarang sudah di medsos Pak ya, banyak kiai-kiai akhirat sudah menyampaikan tentang tauhid, tidak hanya saya, nggih. Parang setunggal malih Gus. Parang Bu, Pak. Oke, monggo. Nyuwun ngaten, nyuwun dipun fahamkan tentang zikir sirrul asrul kalau mau, mewakili sedaya ingkang rawuh. Contonipun menapa mengimani, menapa kedah ada yang disampaikan, digumamkan atau bagaimana itu? Ngoten nggih. Oke. Di dalam sirrul asrul ada 3 pintu. Pintu pertama disebut su'aul basyirah, yaitu merasa. Rasa itu adalah iman. Yang kedua adalah ainul basyirah. Ainul basyirah itu bertemu atau melihat. Ketiga adalah hakul basyirah, menyatakan. Oke, kita bahas satu persatu. Disebut sirrul asrar secara lugot. Di dalam rahasia ada beberapa rahasia lagi. Jenengan melihat udara itu sudah rahasia. Tapi di dalam udara ada yang lebih rahasia lagi,
itulah Allah Subhanahu. Oke. Hati kita harus masuk di pos pertama dulu, ainul basyirah. Maksudnya merasa. Apa sih merasa? Meyakini bahwasannya munculnya ISIS. Bukan ISIS itu loh ya. Dingin nile. Kita tidak boleh melihat anginnya, tapi hati kita harus beriman hanyalah Allah. Walaupun kita belum bertemu, kita masih mengimani semuanya karena Allah. Itu maksudnya su'aul basyirah atau merasa. Itu dilakukan tidak hanya di dalam gerakan sholat saja, tetapi di luar aktivitas sholat harus dilakukan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Rasulullah beraktivitas apapun, hatinya itu berzikir. Paham ya? Udah. Ketika kita sudah mengasah rasa atau iman, nanti Allah yang memberikan biji, apa ya biji ya? Nilai sendiri. Sudah dianggap cukup oleh Allah, ruhaniyah sampean merasakan mengimani terhadap Allah, maka dipindah terhadap ainul basyirah. Apa? Melihat, berarti bertemu. Syaratnya bertemu, la yarauna li anfusihim syai'an. Pertama, jenengan iki fana. Jenengan merasa sudah tidak ada. Jenengan sudah tidak merasa yang melakukan. La yarauna li anfusihim syai'an. Apapun yang terjadi pada diri jenengan, jenengan sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati sampai muncul menetapkan hakul basyirah, keakuan Allah yang melakukan, bukan keakuan kita sebagai manusia. Itulah yang disebut nafi isbat, sudah menghilangkan selain Allah dalam hati jenengan, kemudian muncul keakuannya Allah. Itu masuk di dalam zikir yang nomor 4 nanti. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tentang la ilaha illa ana. Kalau anta itu kan dekat. Anta, kamu dekat. Ada 2. Ada saya, roh yang melihat, ada Allah yang dilihat. Berarti masih ada 2, belum ahad. Ini diteruskan lewat dzikir gua tadi. Setelah sampai pada hakul basyirah, melihat, menyatakan, maka di situ akan muncul zikir di dalam hati sampai tingkat yang nomor 4, la ilaha illa ana. Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sudah enggak membahas Allah, huwa, anta, tapi ana. Ana itu saya. Tapi saya bukan saya makhluk. Saya ini itu Allah yang berkata. Artinya Bapak Ibu, ana akan muncul dalam hati jenengan manakala jenengan sudah tiada. Artinya sudah kefanaan diri Anda. Akhirnya yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali harus menjabarkan surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Jabarkan terhadap umatmu. Ya ini loh Pak yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama akhirat. Mengapa selama ini tidak berani menyampaikan la ilaha illa ana? Takutnya nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat, sehingga menganggap, betul kata Abah tadi, mengapa dianggap tabu hakikat makrifat? Karena nggak pernah diajarkan. Kalau nanti ini sudah sering diketahui, diajarkan, lama-lama seperti kita melakukan di syariat, terbiasa.
Sholat nanti kita terbiasa, nggak usah menunggu, disuruh berangkat sendiri. Paham ya? Kembali kepada niki wau. Jadi inilah tahapan-tahapan merasa berarti iman dipraktekkan setiap kondisi apapun. Dengan cara begitu nanti Allah akan memindah roh sampean iku ke alam melihat, tempat melihat, bertemu. Syaratnya bertemu jenengan nanti sudah kefanaan diri Anda dan selain Allah di dalam diri Anda. Akhirnya muncul Hakul Basiroh menyatakan keakuannya Allah semua itu yang berperan. Ngaten nggih? Oke. Cukup Bapak Ibu, matur suwun, terima kasih semua atensi. Di sini ada beberapa arwah yang harus kita hadiahi Fatihah. Beliau adalah termasuk Mbah Buyut atau keluarga-keluarga dari Bapak Ibu yang mewakafkan masjid. Semoga barangkali ada kesalahan terhadap beliau-beliau diampuni oleh Allah. Andai kata alamnya itu gelap, mudah-mudahan diterangi Allah. Andai kata sudah terang, semakin diterangi oleh Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususon ila jami'il arwah Bapak Muha, tolong dibantu membacanya. Khususon ila jami'il arwah Bapak Muhammad Sahlin Sugro wa Bapak wa Ibu Sudarwati wa Bapak Ita Mustamita lahumul Fatihah. Wa khususon ila jami'il arwah Ibu Neni wa Bapak Karto Kasidi wa Ibu Kamisem wa Bapak Mukri wa Ibu Kismiati ghafarallahu lahum min dunubihim wa kafir anhum sayiatihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil alifin wa ilaihim nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika. Khususon ila jamil arwah al-madhkur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa kafir anhum sayyi'atihim ya Allah wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Yassir lana ya Allah
yassir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan mulai awal sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah awal sampai akhir. Segala kekhilafan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.